Saya ini baca-baca Threads dan X ya. Makin lama menurut saya, makin banyak orang yang antipati terhadap proses spiritual, antipati terhadap Tuhan. Nah, saya sendiri mempertanyakan hal ini ya. Kok bisa ya? Padahal Indonesia itu adalah sebuah negara yang punya tingkat orang yang memeluk agama itu paling tinggi bisa dibilang. Nah, tapi kenapa kok di media sosial itu ternyata hasilnya bisa berbeda ya? Ini adalah sebuah problem yang saya tanyakan. Jadi ada meme ya, kalau kita itu benci diri sendiri, kemudian kita itu buka Threads, atau mungkin malah Twitter ya, X, itu malah kita benci banyak orang lainnya. Itu masuk akal sih, karena menurut saya banyak post-post di Threads ini yang sebenarnya dia bukan mencari kebenaran, tapi dia mencari pembenaran. Jadi dia mengajak orang lain untuk mengejek orang lain. Dia mencari teman sebagai pembenaran action buruknya dia. Jadi kalau dia merasa orang lain itu buruk, ya dia cari teman yang merasa juga orang lain itu juga buruk. Jadi ya sebenarnya kemungkinan besar kita itu tahu loh bahwa proses itu adalah sebuah dosa ya, keburukan. Ada lagi juga orang yang berkomentar tentang atribut agama orang lain. Kenapa kok pegawai itu pakai seperti ini? Kenapa kok nggak boleh mengucapkan selamat sesuatu? Nah itu banyak ya di Threads, di X. Menurut saya pribadi ini ada alasannya ya. Nah kita masuk ke alasan utamanya. Kalau menurut saya yang paling mendekati dalam proses pencarian kenapa hal ini bisa terjadi itu adalah dari Islam ya. Tahapan orang mengenal Tuhan. Tahapan orang belajar spiritual. Jadi ada syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Nah, bagi yang belum tahu, ini saya sederhanakan menjadi seperti awalan, tengah ya, dan advance. Basic, intermediate, advance. Jadi di syariat, ini saya terangkan secara cepat dulu ya, sebelum kita masuk lebih dalam. Jadi di syariat itu kita belajar aturan. Awal itu kita belajar aturan agama. Kalau di tarikat dan hakikat itu kita belajar prakteknya. Kita dapat ilmu yang lebih dalam, kemudian kita praktek. Dan di makrifat itu kita lebih memahami sang pencipta. Bagaimana hukum alam ini bekerja, bagaimana kita dapat hidup selaras dengan alam ini. Bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kehendak sang pencipta. Nah itu di makrifat. Nah, sebenarnya jawaban cepatnya adalah mengapa kok banyak orang yang antipati terhadap spiritual, terhadap Tuhan? Ya karena mereka pengalamannya ini berbeda dan tingkatannya berbeda dalam memahami proses spiritual. Jadi kita nggak bisa membahas mengenai proses yang ada di hakikat, tetapi audiensnya ternyata masih di syariat. Jadi ini nggak nyambung, nggak bakalan masuk karena mereka belum praktek. Jadi saya bahas lebih dalam ya. Untuk mempermudah, menurut saya lebih baik kita membayangkan ketika kita masih kecil, masih bayi gitu ya. Jadi dalam awal proses kita diperkenalkan dengan agama, keterhubungan dengan Tuhan, itu adalah dari bayi. Kita nggak bisa memilih agama yang diberikan oleh orang tua ya. Ya itu karena diberikan memang. Jadi pada tahapan syariat, tahapan awal ini, kita diajarkan untuk mengikuti aturan-aturan dasar. Jadi aturan ini tidak boleh dilanggar. Karena ya memang aturan ini dibuat untuk kita menjadi disiplin, terbiasa dengan prosesnya ya. Monoton kebiasaan itu kita dipaksa untuk menjadi biasa. Nah, di dalam syariat ini banyak dogma yang ada. Entah itu yang kebenarannya rendah, entah itu yang kebenarannya tinggi. Buktinya banyak, karena banyak pemuka agama juga yang menyampaikan, tetapi itu nanti jadi sesuatu yang kurang tepat. Nah, itu dogma. Tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh dilanggar. Jadi ini di awal. Nah, tahapan berikutnya adalah tarikat, kemudian hakikat. Ini saya gabung ya, jadi kayak tengah. Karena ini proses mendapatkan ilmu yang lebih dalam, dan kita praktek. Tetapi kita nggak boleh lupa ya, kalau ada orang-orang, mungkin bisa dibilang banyak, mereka yang stuck, tidak berkembang ke tarekat ataupun makrifat.
ke tarekat ataupun hakikat. Itu enggak. Dia stuck di syariat aja. Saya sendiri nggak tahu ya mengapa. Jadi mungkin takut, mungkin tidak senang dihakimi oleh orang lain sekitarnya, karena memang tiap manusia itu punya pemahaman yang berbeda, tingkat pemahaman berbeda, tingkat kesadaran berbeda, dan terutama tingkat kelayakan yang berbeda untuk menerima kebenaran Tuhan. Jadi ini banyak faktor yang bermain, tetapi sangat banyak orang yang stuck di syariat. Maka dari itu banyak orang yang hanya ketika diajak diskusi mengenai spiritual, dia malah jadi debat mengenai teks tertulis di ayat. Nah ini yang menjadi problem ya. Kemudian kita naik ke tarikat dan hakikat. Biasanya di tarikat itu kita mendapatkan guru spiritual. Jadi kita memilih guru, kita mendapatkan pelajaran esoteris, pelajaran yang memang hanya diberikan oleh segelintir orang. Karena kalau pelajaran ini diberikan oleh banyak orang, mereka malah orang pada umumnya ya, orang yang belum punya kesadaran spiritualnya belum tumbuh, dia masih stuck di tingkat awal tadi, itu malah membuat mereka bingung. Malah nanti banyak kesalahpahaman terjadi. Malah yang mungkin tingkat kebenarannya tinggi, itu malah dirasa itu sesat. Nah, jadi kesiapan dalam proses spiritual, kesiapan jiwa manusianya itu sangat penting. Karena kalau enggak, apapun yang mereka enggak paham itu dianggap ini salah, ini keliru, ini hal negatif, ini jin. Nah, seperti itu ya. Jadi di tingkatan tarekat dan hakikat ini seseorang itu sudah mulai praktek. Nah, dalam prakteknya ini menurut saya, pengalaman saya akan ada 2 cabang. Nah, cabang yang paling mudah diceritakan itu adalah cabang di mana seseorang menyerah. Jadi dia belum siap. Dia masih punya ketakutan, apapun itu yang ada di dalam pikirannya dia masih tidak berani mencoba sendiri, dia masih merasa, sudah ikut ini aja lah, ini sudah paling benar. Jadi dia menutup sebenarnya. Bisa jadi menutup kebenaran yang ada. Karena kebenaran itu sebenarnya banyak ya. Kebenaran Tuhan itu tersebar di mana saja. Jadi tidak bisa kita hanya fokus ke satu. Paling mudah seperti ini. Pasti akan ada bedanya orang yang mempelajari kebenaran Tuhan di semua agama dengan orang yang hanya mempelajari kebenaran Tuhan di satu agama aja. Ya pasti yang hanya tahu di satu agama aja, dia yang stuck di awalan ini ya, itu dia akan selalu mencari perbedaan. Ketika ada orang yang berani mencari kebenaran Tuhan di semua agama yang ada, maka bagi yang sudah ya, bagi yang punya pengalaman itu juga yang menonton video ini, pasti kalian akan mencari, loh ternyata sama ya. Ternyata ada perbedaan fokus pembelajarannya. Ada yang fokus berserah, ada yang fokus cinta kasih, ada yang fokus pengenalan terhadap Sang Pencipta, ada yang fokus cinta kasih terhadap manusia, cinta kasih terhadap alam. Jadi fokusnya ini berbeda. Jadi walaupun fokusnya berbeda, tetapi mereka semua ini saling melengkapi. Dan kita sebagai manusia bisa belajar. Nah, tetapi yang stuck ini, itu ya antara dia stuck, dia belajar hanya di awal, atau dia menyerah. Dalam arti menyerah ini, kok setelah saya praktek, katanya berbuat baik, ini contoh ya, katanya berbuat baik itu akan menghasilkan hal baik datang. Tapi kok enggak? Akhirnya dia antipati ke Tuhan. Akhirnya dia antipati ke proses spiritual. Contoh lain misalkan pemuka agama yang melakukan tindakan buruk ya. Kemudian dia antipati terhadap semua prosesnya. Sebenarnya kita tidak mungkin bisa mengontrol tindakan orang lain. Jadi terserah mereka itu mau melakukan apa, sebenarnya terserah. Yang kita bisa lakukan adalah mendapatkan pelajaran dari sana, kemudian kita tetap bertumbuh. Nah, ini yang cabang berikutnya, cabang kedua, tetap bertumbuh. Jadi saya sangat menghormati, saya sangat appreciate bagi orang-orang yang ketika mengalami hal buruk, ketika mengalami situasi yang jelek ya, dia tetap berusaha mencari jawabannya.
Jadi dia nggak diem aja. Ini kenapa? Ini kenapa? Dia berusaha memperbaiki karakternya dia sendiri. Nah, itu ada di level tengah ini. Hanya mereka yang tetap melakukan pencarian, itu nanti dia akan bertumbuh ke arah yang hakikat dan makrifat. Jadi yang arahnya yang sudah advance. Nah, kita tadi kan ngomongin intermediate ini. Kemudian orangnya bertumbuh, melakukan pencarian, dia akan masuk ke advance. Di advance ini kita akan banyak berurusan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terlihat itu maksudnya energi. Kita mulai memahami bahwa semua ini energi. Jadi contoh seperti mudahnya proses meminta maaf dan memaafkan. Ketika kita di awal, proses awal, mungkin meminta maaf dan memaafkan itu adalah karena budaya, kebiasaan. Ia tertulis tapi disuruh. Nggak benar-benar paham maksudnya meminta maaf dan memaafkan. Misal pas lebaran, kita meminta maaf atas kesalahan, bla. Tapi ya sebenarnya di dalam hati itu masih nyangkut, masih nggak bisa memaafkan. Ya. Kemudian yang di tengah, intermediate, itu mereka mulai menganalisa. Ketika saya meminta maaf dan memaafkan, loh ternyata ada beban yang hilang loh dari diri saya. Wow, perasaan ini enak sekali. Tapi kok ke orang yang itu, orang A, itu lebih susah saya memaafkan daripada ke orang yang B. Kenapa hal ini terjadi? Nah, pertanyaan ini yang sebenarnya ketika dicari jawabannya, itu akan mempermudah kita sebagai manusia untuk menjalani hidup ke depannya. Di level advance, kita udah mulai tahu bahwa meminta maaf dan memaafkan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Kita lebih tahu makna yang lebih dalam. Maka mengapa untuk diri sendiri? Karena kalau kita belum bisa melepaskan beban kemelekatan kesalahan orang lain, kita sendiri tidak dapat berkembang. Karena proses kemelekatan itu akan membuat beban bagi diri kita. Bisa juga orangnya paham bahwa ini adalah proses seperti tabur tuai. Ketika kita memaafkan orang lain, kesalahan yang kita lakukan ke orang lain pun akan dimaafkan. Lebih dalam lagi, ketika kita memaafkan dan meminta maaf ke orang lain, maka kita itu sebenarnya di dalam diri itu kita harus sudah rendah hati. Kita paham bahwa kesalahan yang terjadi, hal buruk di situasi ini, itu pasti diri sendiri itu ada andilnya. Jadi kita rendah hati mengakui, kita meminta maaf dan memaafkan orang lain agar semua ini selesai. Jadi melepas. Ketika proses melepas ini selesai, maka jiwa kita itu menjadi lebih bersih. Ketika menjadi lebih bersih, maka dalam besok ya, ketika kita sudah mendekati ajal, sudah meninggal, kita akan dapat menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti. Jadi karena syarat itu adalah jiwa manusianya sudah bersih, secitra dengan Tuhan, bersih. Jadi sedikit ada gelap, maka kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, jadi ini makin lama makin dalam. Pemahaman mendalam ini ya bisa jadi tidak dimengerti oleh orang-orang yang belum praktek karena memang tidak terlihat, hanya bisa dialami dan dirasakan secara pribadi. Jadi contoh sederhana adalah menurut saya buah durian ya. Mengetahui merasakan rasa buah durian. Jadi di tahapan awal untuk orang-orang yang belum pernah mencoba buah durian, mungkin loh dia itu punya perang batin sendiri untuk mencoba atau tidak. Nah, itu di awal ya. Karena di awal itu kemungkinan dia hanya tahu deskripsi buah durian dari orang lain. Baunya seperti apa, bentuknya seperti apa, ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang. Jadi, untuk masuk tahapan mencicipi, itu punya perang tersendiri. Jadi untuk di tahapan awal ini mereka belum praktek. Mereka hanya tahu deskripsi durian dari orang lain. Dari sesuatu yang tertulis dari orang lain, cerita orang lain. Sebenarnya jawabannya mudah ya. Untuk mengetahui durian seperti apa, ya kita tinggal praktek aja mencicipi durian. Ada orang yang kemudian memutuskan, oke, saya harus mencicipi durian ini. Jadi dia udah beli, udah tahu bentuknya, udah tahu baunya. Tapi ada setelah yang mencicipi durian, ternyata yang dia beli ini duriannya busuk. Atau ya nggak pas lah. Jadi
rasa yang dimakan itu rasanya kurang enak, nggak enak. Disinilah yang cerita tadi intermediate, dia kemudian putus. Dia kemudian menyesal ya melakukan hal ini. Ya karena pas prakteknya itu nggak pas, ya bisa aja terjadi memang. Jadi kalau kita mengalami hal buruk kemudian dalam prosesnya kemudian kita menyesal, wah salah nih. Kita memutuskan untuk hal itu, tidak melakukan pencarian terus-menerus, ya kita nggak akan mendapatkan jawaban aslinya seperti apa. Ada juga yang setelah intermediate, dia sudah mencoba, di tengah ini dia sudah mencoba, kemudian dia senang. Dia mulai mencari, ternyata durian itu ada banyak rasa loh, ada banyak tipe. Jadi saya cobalah tipe ini rasanya seperti apa, rasanya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah, semakin dia mencoba, semakin dia expert di bidang durian ini. Semakin dia bisa menceritakan ke orang lain bagaimana rasanya, apa yang harus dipahami untuk memilih buah durian, musimnya kapan, dan sebagainya, lokasi di mana. Nah, disinilah nanti orang tersebut akan berubah menjadi di tahapan advance. Jadi sebenarnya dari pengalaman saya, proses spiritual itu hanya butuh modal berani praktek aja. Orang itu takut untuk praktek, takut dihakimi oleh orang lain, takut dijelekkan oleh orang lain, takut melanggar A, takut melanggar B, takut Tuhan. Menurut saya sih sebenarnya kita diberi akal budi itu untuk melakukan, kemudian kita memahami polanya secara mandiri. Karena kesadaran spiritual itu intinya adalah bagaimana kesadaran diri sendiri yang bertumbuh. Tidak bisa proses ini itu diberikan ke orang lain. Jadi nggak bisa orang lain yang mengalami, kemudian kesadarannya dilimpahkan, ditransfer ke kita, ke orang lain. Itu nggak bisa. Jadi proses ini harus dialami sendiri. Apa yang terjadi di kehidupan kita, apa efeknya, apa dampaknya, itu kita harus mengalami. Jadi kita nggak bisa asal percaya aja, kita harus mengalami. Jadi semudah kalau buah durian, mau tahu rasanya seperti apa, nggak usah pusing-pusing sebenarnya, nggak usah cari macam-macam, udah praktek aja. Tanya orang yang ngerti, itu ambil buahnya, kita makan, ya langsung tahu itu rasa buah durian. Selesai. Ya itu apa adanya, rasanya seperti itu. Karena kan itu kan ibarat kalau kebenaran ya. Kalau kita sebagai manusia tidak cocok dengan kebenaran Tuhan ya mau gimana? Jadi kebenaran Tuhan itu adalah proses ini adalah sesuatu yang harus diterima dan dipahami. Jadi bukan diserang oleh ego kita sebagai manusia. Contoh lain adalah gravitasi ya. Kalau orang hanya belajar mengenai hukum gravitasi aja, ya dia hanya tahu aja. Tapi prakteknya sebenarnya mudah. Ya kamu loncat aja dari dataran tinggi ke rendah, ya pasti akan jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Itu masih tes ya. Ada juga orang yang benar-benar merasakan dia jatuh karena bukan disengaja, karena memang proses pengalaman dia melakukan sesuatu, kemudian dia jatuh. Jadi dia mengalami, ternyata jatuh yang segini itu lebih sakit daripada jatuh yang segini. Kalau mau jatuh yang segini, ternyata rasa sakitnya bisa diminimalkan dengan melakukan hal ini. Nah, jadi pengalamannya berbeda, menggambarkan perbedaan tingkatan orang-orang yang benar belum praktek, masih textbook, orang yang sudah praktek, yang menimbulkan pertanyaan, dan orang yang benar-benar paham jalannya ini kemana. Itu akan berbeda. Jadi tingkatan pemahaman, kesadaran, dan kelayakan inilah yang membuat kenapa di threads itu seakan-akan diskusi spiritual itu arahnya jadi debat. Kenapa kok orang-orang itu banyak yang katanya dia agamis, tetapi ya dia masih melakukan hal buruk. Ya tingkatannya ini yang berbeda. Jadi kita tidak bisa melabeli orang yang, dia tiap hari sudah ke tempat ibadah, dia sudah rutin, dia rajin, tetapi perlakuannya masih buruk. Ya normal-normal aja, karena memang praktek itu berbeda hanya dengan sekedar yang terlihat. Kalau terlihat oleh manusia lain, ya kita bisa membohongi lah ya. Kita bisa pakai baju yang putih-putih, bersih, aksesoris agamis semacam, tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Ada
radiasi energi yang terpancar dari jiwa kita, dari kita sendiri yang akan tertangkap bahwa orang ini itu sebenarnya baik atau buruk. Nah, kemudian kita masuk ke solusinya ya. Menurut saya solusinya adalah kita sebenarnya nggak bisa berbuat langsung mengubah orang lain, karena itu tidak mungkin ya. Kita nggak mungkin menarik kuda untuk menyuruh dia minum di kolam. Ini kamu minum sekarang, nggak bisa. Karena semua itu akan sesuai dengan waktunya mereka sendiri, pemahamannya, dan apalagi spiritual ya. Pemahaman spiritual itu kita tidak bisa paksakan. Karena kalau dipaksa, malah mereka nggak paham, nggak sepenuhnya paham. Jadi nanti lambat laun orang-orang akan paham sendiri. Cuman yang bisa kita lakukan adalah, ya kita harus memahami bahwa tiap orang itu berbeda. Pengalamannya berbeda. Tidak bisa kita memaksakan pengalaman satu dengan pengalaman dua, pengalaman tiga, kemudian melabeli yang satu ini salah, ini yang paling benar, itu nggak bisa. Karena kebenarannya memang bertingkat. Mereka yang masih di awal, mentok kebenarannya ya seperti itu. Butuh untuk mereka praktek agar realita dunia mereka luas, kemudian mereka baru sadar dengan sendirinya bahwa, oh ternyata ada kebenaran yang lebih tinggi daripada itu. Kemudian mereka melakukan pencarian lagi, sampai akhirnya ada di jenjang yang akhir. Nah, solusinya yang kita benar-benar bisa melakukan adalah, satu, paling mudah adalah kita tidak memperparah. Kita tidak memperparah proses antipati terhadap spiritual ini ya. Jadi kita harus ya bijak aja. Kita harus melatih kepekaan kita terhadap kebijaksanaan kita untuk kapan harus reply. Kemudian mengetahui orang ini sebenarnya mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Nah, kalau orang itu mencari pembenaran, dia mencari teman untuk menyalahkan orang lain, ya buat apa ya di-reply? Ya kita diem aja. Atau kalau enggak, kita bisa mengarang sebuah kalimat yang baik, kemudian kita mengajak, ya ada baiknya A, B, C, D, F, G, bukan disebarkan atau bagaimana, yang paling baik. Tetapi kita harus ingat bahwa musuh pertama spiritual itu adalah ego manusia ya, yang terutama kesombongan. Jadi walaupun kita memahami, tetapi jangan sampai kita merasa lebih tinggi daripada orang lain atau merasa lebih benar daripada orang lain. Solusi berikutnya adalah sharing sebenarnya. Banyak pengalaman hidup kita itu bisa di-sharingkan di threads, X, agar orang lain itu mendapatkan pemahaman yang berbeda dari sudut pandang berbeda untuk menghadapi sesuatu. Nah, itu aja sih dari saya. Semoga dengan video ini kita semua lebih dapat memahami, kita semua lebih dapat rendah hati, nggak ngegas ke orang lain, kita paham kondisinya mereka di titik mana. Misal kalau ada yang mau diskusi, kita bisa diskusi di bawah, di kolom komentar.